Aku tetap akan memilih Engkau, bersamamu, di pelukmu, di hadiratmu. Walau badai datang silih berganti, aku tetap akan memuji Engkau, mengasihimu, menyayangimu, dan mencintaimu. Kau takkan pernah tergantikan dengan segala yang ada di dunia. Hanya dirimu, hanya kau satu, Yesus kau cintaku. Ku sembah kau Tuhan, kasih-Mu terlebih besar nyata dalamku. Ku sembah kau Yesus, cinta-Mu terlebih mulia, penuhi hidupku. Walau badai datang silih berganti, aku tetap akan memuji Engkau, mengasihimu, menyayangimu, dan mencintaimu. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Kita percaya hari-hari ini Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Dia Tuhan yang ada di dalam hidup setiap kita. Dan hari ini mari kita datang kepada Tuhan dengan segala kerinduan kita. Kita mengucap syukur buat kebesaran Tuhan, buat keagungan Tuhan, buat kasih Tuhan yang dinyatakan dalam hidup setiap kita. Mari kita berdoa, kita teduhkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang senantiasa hadir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang besar di dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami katakan Tuhan, terpujilah Engkau Allah. Kami rindu memberikan segala pujian, kemuliaan hanya kepada-Mu, karena semuanya milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku beri kemuliaan dan
Sebab Engkau pencipta alam semesta Tuhan. Engkau Allah kami yang hebat. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Engkau baik dan kebaikan-Mu kekal tetap untuk selama-lamanya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hebat. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan hari ini Bapa, kami mau merayakan kebaikan-Mu. Kami merayakan kasih setia-Mu Tuhan atas hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami, mari setiap kita Bapak Ibu gereja Tuhan yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita katakan. Sebab Dia baik, amin. Sebab Dia baik, kebaikannya tetap untuk selama-lamanya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, Yesus, kasih setianya untuk selamanya. Amin. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik.
Tuhan. Engkau yang bertahta Tuhan. Engkau yang sedang mengerjakan mujizat-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang hebat, yang tidak tertandingi oleh apapun Tuhan. Engkau yang sedang menyatakan mujizat-Mu atas setiap kami Tuhan. Atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sebab Engkau pencipta alam semesta. Engkau penguasa segalanya Tuhan. We worship you Lord Jesus. Alam
Terima kasih Bapa Surgawi. Engkaulah Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan. Engkau Allah yang mengatur hidup kami, memiliki kehidupan kami. Biarlah kami mau kooperatif dengan tuntunan dan pimpinan-Mu dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang membawa kami ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Tetapi Engkau juga Allah yang membawa kami di dalam pembentukan kehidupan kami. Supaya Tuhan, hidup kami semakin menjadi serupa dengan Engkau. Kami bukan hanya menyembah dan memuliakan Engkau, tapi hidup kami juga sepadanan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur kepadamu buat malam hari ini, buat pagi hari ini Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada kami, nyatakanlah isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua umat-Mu yang bersama-sama di dalam ibadah ini. Tuhan, penyertaan-Mu, kasih-Mu, pengurapan-Mu, celikkan mata hati kami, supaya kami boleh mengerti kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Puji Tuhan, ketemu lagi dengan seluruh jemaat Tuhan. Kita boleh bersama-sama beribadah pada hari ini. Saya berharap dan berdoa supaya saudaraku di bulan Juli kita sudah mulai ibadah. Tentunya kita melihat keadaan apa yang terjadi di kota kita, ya, dan kita berharap di bulan Juli ya kita sudah boleh mulai ibadah kita, tetapi dengan protokol-protokol yang sudah kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Nah, saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus pada hari ini, ya, saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan tema tidak tergoncangkan. Ya, yang diambil dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa sebenarnya mulai dari ayat 25. Oke. Mari kita baca sama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita. Jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita, nah catatannya, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa seperti firman Tuhan berkata, Tuhan akan menggoncangkan. Ya, siapakah yang akan menggoncangkan, saudaraku? Ya, Tuhan sendiri. Ya, karena saudaraku di dalam Alkitab tadi dikatakan kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi akan ada goncangan-goncangan untuk melihat, untuk menyadari di dalam diri kita, adakah masih fondasi-fondasi yang rapuh
di mana kita membangun kehidupan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, ya, bahwa Tuhan, ya, aku akan menggoncangkan, satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Itu artinya Allah sendiri yang akan menggoncangkan. Kenapa harus digoncangkan, saudara? Ya, tadi saya sudah berbicara, supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Kenapa? Sebab kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kenapa harus digoncangkan? Supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Sebab apa? Sebab kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bagaimanakah Tuhan menggoncangkannya, saudara? Melalui ini. Melalui barang, melalui orang, melalui situasi. Saudara, hari ini situasi di mana pandemik terjadi di seluruh dunia. Seluruh dunia, saudaraku, itu ingat sekali lagi, seluruh dunia goncang, saudara. Kita mulai melihat, saudaraku, betapa rapuhnya kehidupan kita, kehidupan manusia ini, saudaraku. Betapa rapuhnya fondasi kehidupan kita. Saudaraku, kehidupan ekonomi, kita membangun di atas dasar fondasi kehidupan ekonomi, saudaraku. Kita lihat negara-negara, saudaraku, mengalami pertumbuhan yang minus, saudaraku. Bahkan China saja, saudaraku, yang pertumbuhannya dulu begitu luar biasa, tinggal 1%. Ya, Indonesia 0%, saudaraku. Lihat, saudaraku, ternyata kehidupan, fondasi kehidupan ekonomi, kalau kita membangun di atas dasar itu, saudaraku, atau uang, saudaraku, itu rapuh. Ya, bahkan, saudaraku, sepanjang sejarah katanya kehidupan manusia setelah Perang Dunia Pertama atau Kedua belum pernah, ya, pertumbuhan ekonomi minus seperti ini terjadi, saudara. Tapi hari-hari ini bukan karena perang dunia, tetapi, saudaraku, karena pandemik ini, saudara, ya, terjadi goncangan. Ya, saudaraku, semua kita digoncangkan, baik yang tidak kenal Tuhan maupun yang kenal Tuhan, sama-sama mengalami goncangan, saudara. Saudaraku, situasi ini menggoncangkan hidup kita. Ya, hidup semua orang. Nah, saudara, hal apakah yang akan tergoncangkan, saudaraku? Ya, segala sesuatu yang dibangun di atas dasar yang tidak kokoh. Jadi, segala sesuatu yang akan tergoncangkan adalah, saudaraku, segala sesuatu yang dibangun di atas dasar yang tidak kokoh. Apakah dasar yang tidak kokoh? Yaitu segala sesuatu yang kita bangun tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Alkitab berkata, langit bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan akan tetap selama-lamanya. Jadi, saudaraku, kita tahu bahwa kita hidup di dalam mengikut Tuhan. Seluruh fondasi kehidupan kita, fondasi keuangan kita, fondasi singleness kita, fondasi pernikahan kita, fondasi pranikah kita, fondasi apapun hubungan-hubungan di dalam kehidupan kita harus dibangun di atas dasar yang kokoh. Sebab apa? Segala sesuatu yang akan tergoncangkan adalah segala sesuatu yang kita bangun yang dasarnya tidak kokoh. Tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi kita bisa introspeksi diri kita. Kita bisa lihat di dalam diri kita. Hal-hal apakah yang selama ini kita tidak membangunnya di atas dasar kebenaran? Keuangan kita, hubungan-hubungan kita, singleness kita, pranikah kita, nikah kita,
hubungan-hubungan yang terjadi di antara kita, saudaraku, apakah kita membangunnya enggak di atas dasar kebenaran firman Tuhan? Nah, kalau tidak, saudara, maka kita akan goncang. Ya, saudara. Nah, hal apakah yang tidak dapat digoncangkan? Segala sesuatu yang dibangun di atas dasar yang kokoh. Apa itu? Berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, kapan dan bagaimanakah kita membangun hidup kita? Saudara, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, saudara tahu bahwa hidup kita sudah dibangun dan dibentuk oleh masa lalu kita. Ya, masa lalu kita berasal dari mana? Keluarga kita. Ya, saya dibangun dan dibentuk oleh apa? Oleh kehidupan keluarga saya. Cara pandang hidup saya, cara saya bersosialisasi, cara saya mempergunakan uang, cara saya mengelola uang, cara saya melihat uang, cara saya, saudaraku, membangun hubungan, saudaraku, hal-hal itu dibangun lewat apa? Lewat keluarga saya. Saya ini adalah saudaraku, gambaran keluarga saya yang ada. Saya dibangun oleh keluarga saya. Dan kalau keluarga saya membangun nilai-nilai kehidupannya di atas dasar kebenaran firman Tuhan, maka hidup saya pun seperti itu. Namun kalau keluarga saya tidak membangun kehidupannya berdasarkan kebenaran firman Tuhan, saya akan terbentuk. Saya nggak bisa menghindarinya, saudara. Coba aja lihat hidup saudara hari ini. Nggak usah jauh-jauh. Saudara melihat uang itu seperti apa, itu dari keluarga semua bentukannya. Apakah uang itu segala-galanya bagi saudara? Ya, apakah saudara takut ya dengan namanya uang? Tidak ada uang bagi saudara itu sesuatu yang sangat menakutkan sekali. Bagi saudara uang itu harus di-keep kuat-kuat. Bagi saudara uang itu adalah sesuatu yang saudara kejar, yang sangat berharga bagi saudara. Itu semua bentukan dari masa lalu. Atau saudara melihat bahwa uang itu ya sekedar alat tukar. Ya, saudara, sekalipun uang saudara makin menipis, saudara masih bisa tenang. Ya, kenapa? Karena mungkin apa yang saudara belajar dari kehidupan masa lalu keluarga saudara, saudara diajarin seperti itu. Ya, saudara berbagi. Saudara diajar di keluarga saudara juga untuk hidup berbagi. Ya. Jadi saudaraku suka nggak suka. Hidup kita hari ini dibangun oleh masa lalu kita. Pertanyaannya adalah, apakah masa lalu kita sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Nah, ini pertanyaannya yang harus kita sadarin. Ya. Saudara, itulah sebabnya kalau menurut saya, masa-masa COVID ini bukan masa-masa yang enak. Tetapi masa-masa ini adalah masa-masa yang paling bagus. Kesempatan yang paling bagus untuk melihat apakah hidup kita tergoncangkan atau tidak. Di manakah kita membangun fondasi dasar hidup kita. Seperti yang berulang-ulang saya katakan, saya semakin mengenali diri saya. Di masa-masa ini lebih banyak ya daripada kondisi-kondisi normal dalam hidup saya. Saya melihat begini, sering sekali kebanyakan saya belajar itu tentang siapa diri saya dan kehidupan itu lewat problem-problem, saudaraku. Lewat tantangan-tantangan yang saya hadapi, saya baru menyadari, hey, ternyata dalam hidup saya ada yang nggak benar. Ya. Ada sesuatu yang kalau diingatkan saya panik, ya, saya nggak tenang, ya, saya ngerasa nggak nyaman, saudara. Ya, itu yang perlu kita sadarin. Ya, kenapa firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Ya, masa kita dibentuk oleh apa? Selain keluarga kita, sekolah kita. Ya, keluarga ini berserta dengan keluarga besar gitu ya. Lalu sekolah kita, lingkungan kita,
budaya kita, ras kita, saudaraku. Kita bisa, coba, ini kemarin baru terjadi di Amerika, ada kerusuhan ras, saudara. Ya, saya nggak tahu berapa persen orang-orang Kristen terlibat di dalamnya. Seperti apa melihat perbedaan warna kulit, perbedaan kalau kita di Indonesia, perbedaan suku. Ya, kita memandang suku lain seperti apa, saudaraku? Ya, itu semuanya dibangun oleh keluarga kita. Ya, saudaraku, puji Tuhan di tengah-tengah gereja kita nggak pernah berbicara dia suku apa dan suku apa. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena gereja kita tidak pernah menyentuh saudaraku atau mengangkat pemimpin atau pekerja itu berdasarkan rasnya, enggak. Tetapi siapa yang mau sungguh-sungguh mengambil tanggung jawab dan rindu melayani, semua orang boleh. Ya. Dan saudaraku, saya sangat bersyukur untuk itu. Ya, kita enggak melihat kamu suku bangsa apa ya dan lain sebagainya, saudaraku. Dan itu kadang-kadang di gereja masih terjadi, saudara. Ya, saudaraku, menarik sekali satu orang anak youth, saudaraku, di IG-nya membuat tentang perbedaan ras gitu ya. Bagaimana cara kita memandang suku-suku tertentu, saudaraku. Itu udah tertanam di alam bawah sadar kita. Tapi sekali lagi puji Tuhan, karena di gereja kita saudaraku menganggap semua orang sama, semua orang setara. Ya, tidak juga berdasarkan latar belakang kaya miskinnya orang tersebut, saudaraku, tetapi semuanya sama. Itulah yang Alkitabiah, saudaraku. Ya. Jadi saudara, semua itu membentuk cara pandang kita. Dan dikatakan di sana, saudaraku, bahwa 75 sampai 90% apa yang ditanam oleh masa lalu kita itu negatif. Coba nggak usah jauh-jauh, saudara. Saudara menikah antar suku saja belum tentu bisa diterima dengan baik. Belum tentu loh, saudara. Ya, masih susah mengubahnya karena udah tertanam jauh di alam bawah sadar kita. Padahal di semua suku ada kejelekan-kejelekannya, ada kebaikan-kebaikannya. Ya, suku itu juga membentuk sebuah budaya dalam kehidupannya. Ya. Hidup kita dibangun oleh apa lagi? Selain daripada masa lalu kita. Hidup kita dibangun oleh prinsip-prinsip dunia yang telah masuk ke alam bawah sadar kita. Apa itu berhasil dan sukses? Coba. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan prinsip-prinsip dunia yang sudah masuk dan tinggal di alam bawah sadar kita. Ya, sehingga kita melihat ukuran sukses itu berdasarkan apa kata dunia ini. Tetapi dalam Alkitab ukuran sukses adalah apakah kamu ya menemukan rancangan Tuhan dalam hidupmu? Sejak semula Allah menciptakan engkau, itu bukan berbicara tentang engkau, bukan berbicara tentang rencanamu, bukan berbicara tentang tujuan hidupmu, tetapi berbicara tentang Tuhan dan rencana Tuhan. Jadi orang yang sukses di dalam Tuhan adalah orang yang menemukan apa rancangan Tuhan dalam hidupnya dan menjalaninya. Itulah orang yang sukses di dalam Tuhan. Berbeda sekali dengan ukuran dunia. Ukuran dunia selalu ujung-ujungnya pasti bicara tentang kebendaan. Musa apakah sukses? Sukses. Karena Tuhan suruh dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ya untuk menyembah Tuhan. Saudaraku, keluar dari Mesir. Yosua sukses, dia bawa masuk ke tanah Kanaan. Ya, Abraham sukses, dia pernah gagal, ya, tapi dia menjadi bapa bangsa beriman, saudara. Ya, saudaraku, berbeda-beda semuanya mereka. Tapi mereka sudah melakukan apa yang Allah suruhkan untuk mereka kerjakan, saudara. Ya, itulah sukses menurut ukuran kebenaran firman Tuhan. Apakah Paulus sukses? Sukses. Apakah menurut ukuran dunia Paulus sukses? Enggak sukses menurut ukuran dunia. Di penjara, saudaraku, matinya dibunuh, saudaraku. Martir, saudara, nggak sukses. Ya, nah dunia ini juga mengajarkan apa itu normal dan apa itu abnormal. Bagi dunia ini, saudaraku,
Kalau saudara tidak menikah itu tidak normal. Paulus tidak menikah, saudara. Ya, apakah dia abnormal? Tidak, normal, saudara. Nah, kadang-kadang apa yang tertanam di alam bawah sadar kita dari prinsip-prinsip dunia ini sehingga kita nggak nyaman dengan diri kita. Sehingga kita merasa nggak happy dengan diri kita. Kenapa? Karena kita berperang dengan prinsip-prinsip dunia ini, saudaraku. Ya, itulah sebabnya saudaraku ada orang-orang yang karena merasa hidupnya nggak abnormal, saudaraku, ya dia menikah sembarangan. Yang penting menikah. Menurut supaya apa? Supaya menurut ukuran dunia dia normal. No. Bukan itu, saudara. Nah, itulah prinsip-prinsip hidup yang akan digoncangkan, saudaraku. Ya, itulah sebabnya betapa pentingnya ya kita membangun kehidupan kita, ya, bukan daripada merombak ulang. Kita perlu merombak ulang kehidupan kita, saudaraku, di masa lalu kita. Kita perlu Tuhan mau merombak supaya apa? Karena kita hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kenapa? Karena semua prinsip-prinsip dunia ini, saudaraku, itu akan tergoncangkan. Semua prinsip-prinsip dunia yang kita pegang, banyak anak-anak Tuhan dalam kehidupannya, saudaraku, masih memegang prinsip-prinsip dunia ini. Makanya saudaraku dikatakan orang Kristen belum siap, saudaraku, dengan segala macam tantangan persoalan yang dihadapi dalam hidup ini. Kebanyakan orang-orang percaya belum siap. Oke. Sekarang pertanyaannya, apakah cirinya kalau kita membangun hidup kita dalam hal-hal yang tergoncangkan, saudara? Apa sih cirinya? Dari mana saya tahu? Ya, saya membangun kehidupan saya, ya, di atas dasar yang dapat digoncangkan. Ya, nah lihat, saudara, akan muncul problem-problem emosional. Ketika terjadi goncangan dalam hidup kita, akan muncul problem-problem emosional, saudara. Apakah lewat orang, lewat situasi, ya. Sekali lagi, saudaraku, orang-orang yang dengan problem-problem emosional, kalau itu nggak sembuh, saudara, itu akan menyiksa hidupnya. Dan saudaraku, dia akan sulit bertumbuh di dalam kehidupannya. Ya. Nah lihat, akan muncul problem-problem emosional, saudara. Apa saja itu? Marah. Saudara, di masa-masa ini, jujur saya katakan, memang kembali lagi bahwa kehidupan kita menghadapi ujian-ujian, saudara. Ya, marah itu berserta dengan turunan-turunannya, murka, merasa terganggu, bermusuhan, jengkel. Tingkat orang mengalami problem-problem emosional hari-hari ini semakin meningkat. Kenapa? Tekanannya makin berat. Ya, contohnya kita di sini, saudara. Kita karena jarang-jarang ketemu, kita bisa tersenyum satu dengan yang lain. Tapi kalau udah sering-sering ketemu, apalagi saudaraku misalnya di dalam satu komunitas yang sama, waduh, kita akan melihat, itu tekanannya mulai meningkat. Kenapa? Tuntutannya juga mulai makin besar. Ya, kenapa enggak begini, kenapa enggak begitu, kenapa enggak begini, sama kan? Selama ini keluarga, anak-anak pergi sekolah, orang tua pergi kerja, apalagi suami istri sekarang, saudaraku, kerja, orang tua kerja, ketemunya udah capek. Ya, saudaraku, sekarang anak-anak saudaraku, kalaupun pulang saudaraku udah punya kehidupan masing-masing. Nah, kalau hari-hari ini, ya, sampai nanti new normal mulai dilakukan, waduh, saudara lihat betapa
kadang-kadang keadaan rumah tangga itu mengerikan loh saudaraku. Ribut sana sini, tingkat perceraian makin tinggi saudara. Ya, ketahuan semuanya saudara. Seperti yang saya katakan kemarin, ya pada waktu keadaan ini belum ada saudaraku, saya dengan Ibu Sora, ya kami punya tugas masing-masing, ya kami sibuk dengan masing-masing pelayanan kami. Nah hari-hari ini kebetulan kami saudaraku bersama-sama, waduh itu pembentukannya banyak saudara. Problem-problem emosional yang saya rasakan saudaraku itu muncul ke permukaan. Untung saudaraku apa? Untungnya apa? Membangun kehidupan di atas dasar kebenaran saudara. Setiap kali di dalam hati ada problem emosional mau marah saudara, kerap kali Tuhan berbicara di dalam hati saya. Mengingatkan saya saudara, kalau enggak suka komplain saudara, aduh gak mudah loh saudara. Nah kadang-kadang yang paling parah itu begini saudara. Kita udah begitu, kita anggap wajar. Nah kalau sampai itu terjadi saudaraku, kita sikapnya bermusuhan, kita jengkel, kita marah-marah. Saudara lihat, berarti ada problem-problem emosional yang belum sembuh. Berarti kita hidup membangun segala sesuatu di atas dasar kerajaan yang dapat tergoncangkan. Kenapa? Kalau kita membangun di dalam kerajaan yang tergoncangkan, maka akan timbul problem-problem emosional. Makanya saya bilang, wah saya bersyukur sekali dengan kondisi ini saudara. Kenapa? Saya semakin mengenali diri saya. Iya ya. Buat jurnal lagi saudara. Tulis lagi kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Di dalam doa pagi hari saudaraku, Tuhan mengingatkan lagi saudara. Ya. Jadi hari-hari ini ya, seperti yang saya katakan kemarin saudaraku, bahwa kebanyakan kehidupan kita flat, kehidupan keuangan kita flat, atau bahkan mungkin ada yang udah menurun. Sangat sedikit mungkin orang yang punya usaha yang menaik. Memang ada saudaraku yang naik ya. Saya kemarin seperti saya katakan baru teleponan dengan seorang jemaat yang puji Tuhan keuangannya, bisnisnya lumayan bagus. Tetapi kebanyakan kita akan mengalami penurunan saudaraku. Dan itu enggak mudah. Ya, suami istri bisa saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ya di situ sifat-sifat lama kita muncul, sifat-sifat yang dimana kita membangun kehidupan kita di atas dasar tergoncangkan itu akan muncul di sana. Sebenarnya saudara, keadaan ini baik untuk apa? Untuk memunculkan, mengetahui siapakah diri kita sesungguhnya. Saya mau beritahu, sesungguhnya ini baik. Ya, apalagi problem emosional yang akan muncul, sedih, putus asa, ditolak, kesepian, kasihan diri. Wah. Kalau saudara merasa perasaan ditolak, ya kayaknya saudara nggak disukain, wah itu rasanya nggak enak banget saudara. Ya, nah kenapa itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Ya, karena kita juga punya pengalaman-pengalaman di masa lalu kita yang menyebabkan apa? Kita mulai mengasihani diri kita sendiri. Ya, kita merasa nggak diperhatikan, kita merasa nggak diperdulikan. Nah semua problem-problem itu muncul ke permukaan saudaraku. Nah sebenarnya ya Caroline Leaf berkata begini, ketika perasaan itu muncul ke permukaan sebenarnya bagus. Bagusnya apa? Kita mengenali perasaan-perasaan, problem-problem emosional apa yang ada di dalam hidup kita. Nah, tapi kalau problem-problem emosional ini begitu muncul dan saudara makin mengasihani diri, saudara makin merasa gagal, saudara makin merasa tertolak, itu akan semakin kuat. Tetapi kalau saudara memasukkan kebenaran firman Tuhan,
merenungkan firman Tuhan, saling mengingatkan di dalam komunitas lewat kebenaran firman Tuhan, maka saudaraku cengkeramannya semakin lemah, dia muncul lagi tapi tidak sekuat sebelumnya, muncul lagi tapi tidak sekuat sebelumnya, sampai apa? Sampai saudara bebas. Nah, saudaraku ingat, Tuhan mau membebaskan kita dari problem-problem emosional yang membelenggu kehidupan kita. Wah, bayangkan saudaraku kalau saudara selalu merasa nggak disukain, ditolak saudaraku. Ya saudara harus menampilkan sesuatu untuk menyenangkan orang lain. Saudara nggak bisa menjadi diri saudara sendiri di dalam Tuhan. Aduh saudara. Itulah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang tergoncangkan itu begini, saudaraku. Apa pandangan orang lain tentang saya, bukan siapa saya di dalam Kristus. Saudara berpikir begini, ini biasa, no. Banyak anak-anak Tuhan, bahkan orang-orang yang pelayan-pelayan Tuhan dalam berbagai bentuknya, saudaraku. Bahkan banyak di antara mereka sampai matinya, saudaraku, dikuasai oleh problem-problem emosional. Jadi menurut saya, mari kita meningkatkan kualitas kehidupan kita. Di masa-masa pandemik ini, mari kita meningkatkan kualitas kehidupan karakter kita. Mari kita belajar mengalami kesembuhan dari problem-problem emosional. Kenapa? Karena kerajaan Allah, Alkitab berkata begini, karena kerajaan Allah bukan soal makan minum, tetapi soal apa? Sukacita, damai sejahtera, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itulah kerajaan Allah. Bukan soal makan minum. Sekarang ini kan soal makan minum itu digoncangkan. Nah, orang yang membangun hidupnya di atas dasar makan minum pasti akan tergoncang, saudara. Tapi kalau kita membangun kehidupan kita di atas kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara, akan ada ketenangan. Wah, saudara bisa bayangkan nggak? Saudara kepengen nggak memiliki kehidupan sekalipun ada goncangan, saudara bisa mengalami ketenangan dan kedamaian. Itulah kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara. Saudara, hidup saudara tidak ditentukan oleh barang, orang, situasi di sekitar saudara. Ya, dunia ini akan goncang ketika barang, orang, situasi tergoncangkan, tetapi saudara nggak tergoncangkan. Jadi mari sadarin diri saudara masing-masing hari-hari ini. Jangan hari-hari ini banyak waktu begini, aduh kapan ya? Kapan ini selesai ya? Kapan ini selesai ya? Enggak, saudara. Tetapi bagaimana kita mempergunakan waktu-waktu ini terbaik menurut saya. Untuk kita menemukan diri kita. Sehingga pada waktu apa? Ketika nanti COVID ini selesai, tingkat kualitas kerohanian kita itu lebih baik. Tingkat kualitas pengenalan diri kita itu akan lebih baik. Seorang penulis berkata begini, kita tidak akan bisa mengenal Allah kalau kita tidak mengenal siapa diri kita. Bagaimana kita bisa mengenal Allah kalau kita tidak mengenal diri kita sendiri? Jadi betapa pentingnya di masa-masa ini kita mengenal diri kita sendiri, saudaraku. Kenapa saya marah-marah dalam hal ini? Kemarahan kita beda-beda. Ada yang marah, saudaraku, kalau disinggung A misalnya. Ada yang A biasa-biasa. Ada yang marah-marah kalau disinggung B. Ada yang biasa-biasa saja. Ada yang marah-marah kalau terganggu tentang masalah C. Ada yang biasa-biasa saja. Dan masing-masing kita punya problem-problemnya masing-masing. Di mana sewaktu itu digoncangkan, saudaraku, kita mulai marah. Ada juga sedihnya begitu. Kalau diingetin tentang ini, aduh rasa perasaan sedih gitu ya, saudara. Jadi kenalin diri kita. Ya, supaya apa? Kita boleh ngalamin pemulihan, kita boleh ngalamin kesembuhan. Sehingga waktu itu datang lagi, kita udah gak tergoncangkan lagi. Ya, saudara pernah
Ya, contohnya di sosial media saudara melihat foto orang yang menyakiti saudara, saudara udah bisa tersenyum. Saudara tidak lagi punya sakit hati gitu ya. Apalagi saudaraku, takut, gelisah, cemas, bimbang, gugup. Ya. Begitu diguit tentang sesuatu, waduh ketakutan saudaraku. Padahal ketakutan itu enggak, cuman di pikiran aja. Tapi kenapa? Waktu diingatkan hal tertentu, saudaraku itu sudah connect dengan apa yang di alam bawah sadarnya sehingga dia otomatis takut. Padahal enggak. Enggak seperti yang dia bayangkan, saudara. Ya, itulah problem-problem emosional yang muncul, saudara. Apalagi malu, ya rasa bersalah, ya rasa penghinaan, rasa kecewa, rasa penyesalan. Saudaraku, itulah sebabnya mengapa kita perlu, ya kita bisa, ya saya secara pribadi punya pengalaman begini. Tuhan ingetin, dia menyadari gitu, oh iya ya dalam hal ini saya masih begini respon-responnya. Saya masih belum benar nih respon-responnya. Ya, nah saya bisa bicara kepada istri saya. Saya bilang dalam hal ini kok saya punya problem ya. Ya, tergoncangkan batin saya, tergoncangkan emosi saya. Ya, dalam hal ini saya merasa takut lah. Dalam hal ini saya merasa begini. Nah kita perlu share kepada orang lain. Begitu kita share kepada orang lain dan orang itu bisa mendengarkan dengan penuh empati, saudaraku. Nah saudaraku, sebagian besar beban kita itu terangkat. Satu kali kemarin saya telepon seorang ibu, saudaraku. Ya, saya call dia, ya cerita banyak. Dia bilang, aduh Pak, setengah masalah saya rasanya sudah terangkat. Ya, hari-hari ini problem-problem emosional menyebabkan banyak orang, saudaraku, justru sakit. Jadi problem emosional itu bisa menurunkan imun tubuh kita, saudara. Ya, jangan salah, saudara. Problem-problem emosional, saudara gelisah, nggak bisa tidur, bolak-balik. Ya, saudara nggak bisa menikmatin hidup. Ya, jadi mari saudara. Ya, pakai hari-hari ini tetap berkomunikasi. Ya, saya bersyukur mulai lagi komsel, ya kirim kemarin foto-foto bagaimana mereka menyembah Tuhan lewat Zoom, sosial media ya, menyembah Tuhan sama-sama, meninggikan Tuhan sama-sama, sharing sama-sama, cerita. Kalau saudaraku secara pribadi, saudara bisa telepon, saudara bisa bicara, saudaraku jangan diam. Ya harap orang lain peduli saya. No. Saudara harus bertanggung jawab dengan dirimu. Jangan lepaskan tanggung jawab kepada orang lain. Maunya orang lain mengerti aku, maunya orang lain pikirin aku, maunya orang lain beginikan aku, maunya orang lain. No. Kau harus bertanggung jawab dengan dirimu sendiri. Keluar dari cara berpikir yang sempit seperti itu. Ya. Saudara, kalau engkau hidup seperti itu, engkau punya problem emosional loh saudara. Ceritakan, ya apa perasaan-perasaanmu, apa yang membuat engkau tergoncang. Problem-problem emosional, apa yang terjadi ketika hal-hal tertentu terjadi dalam hidupmu. Ceritakan saudara. Ya, saya mau beritahu kepada saudara, kalau orang saudara, lihat ya. Kehidupan Yesus itu enggak pernah tergoncangkan, saudaraku. Kenapa? Karena dia enggak punya problem-problem emosional dalam kehidupannya. Enggak ada yang membuat dia takut. Dia kenalin siapa dirinya. Ya, bapaknya berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dia berpegang kepada kebenaran itu dan dia melayani dengan kebenaran itu, dia melakukan tugasnya dengan kebenaran itu, dia sungguh-sungguh pegang kebenaran itu sehingga dia tidak bisa dipengaruhi oleh orang, barang dan situasi. Sebelum memulai pelayanan, ya dia dibaptis, pada waktu dia dibaptis, Alkitab berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan.
Yesus tidak hidup mencoba untuk menyenangkan siapapun dalam hidupnya kecuali satu, dia menyenangkan hati Bapaknya. Hidupnya tidak dipengaruhi oleh apa kata orang lain. Dia tidak bisa digoncangkan oleh apa kata orang lain, penerimaan orang lain, penolakan orang lain, apapun. Ya, nggak bisa menggoncangkan dia. Pada waktu dia dicobain saudaraku, ya kita harus membayar pajak enggak? Wah, dia dengan hikmat berkata, coba tunjukkan gambar uangmu. Berikanlah kepada Tuhan, Tuhan punya, berikanlah kepada kaisar, kaisar punya. Ketika dia enggak punya duit, dia berkata kepada Petrus, pergi mancing, nanti ambil uang di mulut ikan itu, bayar pajak kita. Jadi saudara, makanya kita harus, minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana kita membangun hidup tidak tergoncangkan itu, membangunnya di atas dasar kerajaan Allah, ya, yang benar saudaraku, ya. Supaya apa? Pada waktu nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali kita sudah siap, ya. Kita nggak tergoncang, kita menjadi mempelai Kristus yang dewasa, yang memiliki karakter yang baik. Apalagi merendahkan. Saudara pernah nggak dengar orang bilang gini, jijik kali aku melihat dia. Nah itu saudaraku, itu problem emosional. Jijik, muak, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Biasanya juga karena kita dulu pernah diremehkan, direndahkan, kita mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu saudara. Oh Yesus direndahkan, diremehkan orang lain, dia tenang aja saudara. Karena dia melihat bahwa hidupnya tidak bergantung kepada orang lain. Dia sudah dengar bapaknya berkata, inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Dia tidak dipengaruhi oleh apapun. Nah hidup kita kembali lagi seperti saya katakan, 75-90% hidup kita dipengaruhi oleh masa lalu kita. Sehingga hal yang terjadi saudaraku, kita mulai takut, kita mulai cemas, kita mulai semuanya muncul. Kenapa? Karena kita masih membangun hidup kita di atas dasar kerajaan yang dapat digoncangkan. Yaitu apa? Dunia ini. Yaitu apa? Masa lalu kita. Oke. Kesimpulannya, bangunan-bangunan yang sudah kita bangun hidup kita ini, saudara, ya, saudara yang sudah kita bangun, saudara itu perlu dirubuhkan atau dicabut sampai ke akar-akarnya. Saudara ingat nggak? Tahu nggak kemarin di Medan itu angin kencang banget ya? Wah, kita pikir, waduh ini angin kencang begini. Nah kalau rumah yang fondasinya nggak kuat atau pohon yang fondasinya nggak kuat akan kecabut saudara. Nah makanya dalam kehidupan kita ada bangunan-bangunan yang kita bangun yang di atas dasar fondasi yang tidak kokoh itu perlu dirubuhkan. Atau dicabut sampai ke akar-akarnya. Ini ayat yang terakhir saudara. Oke, supaya dibangun bangunan yang baru atau ditanam tanaman yang baru. Nah, apa itu? Firman Tuhan dalam kitab Matius 15 ayat 13 berkata demikian. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga, apa katanya? Akan dicabut dengan akarnya. Pertanyaan saya hari ini adalah hal-hal apakah yang kita bangun yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Seperti firman Tuhan berkata begini, ada orang membangun dengan jerami, dengan rumput, dengan kayu, ya. Pada waktu saudaraku diuji dengan api itu akan terbakar. Atau di dalam kitab Matius 15 ayat 13 ini, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga, Tuhan mau itu akan dicabut dari kehidupan kita. Nah pertanyaannya adalah, hal-hal apakah yang dalam kehidupan kita, saudaraku yang sudah ditanam oleh si jahat, apakah lewat saudaraku adat istiadat kita, lewat saudaraku keluarga kita, lewat saudaraku sekolah kita, lewat pengalaman-pengalaman kita di dunia ini, hal-hal apakah yang sudah ditanam di dalam kehidupan kita, Tuhan berkata itu akan dicabut sampai ke akar-akarnya.
Kenapa? Karena kita tidak akan bisa hidup di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi kalau kita terus, saudaraku, masih hidup dengan kerajaan yang digoncangkan, kita terus akan mengalami goncangan dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi saya mau mengajak seluruh jemaat Tuhan hari-hari ini, pakai waktu-waktu ini. Ini saya bilang opportunity, ini saya bilang kesempatan. Ya, saya secara pribadi banyak sekali dibentuk. Banyak sekali dibentuk. Ya, di masa-masa seperti ini untuk mengenali diri saya, hal-hal apa yang masih tergoncangkan dalam hidup saya, yang ditandai oleh apa? Problem-problem emosional yang masih, saudaraku, muncul ketika ada goncangan-goncangan dalam kehidupan saya. Jadi betapa Tuhan mengasihi kita, saudara. Tuhan bukan hanya, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Tuhan akan menuntun aku ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Tapi juga, saudaraku, Tuhan menuntun kita di dalam lembah-lembah kekelaman. Pada masa-masa tantangan-tantangan kita hadapi dalam kehidupan kita. Pada masa-masa segala sesuatu tidak seperti kita inginkan. Pada masa-masa itu muncullah problem-problem emosional. Kenapa? Karena semua yang bisa digoncangkan yang ada dalam kehidupan kita akan memunculkan problem-problem emosional dalam kehidupan kita. Saudaraku, itu Tuhan akan goncangkan. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan akan menyertai kita melewati masa-masa kelam dalam kehidupan kita. Masa-masa gelap dalam kehidupan kita, masa-masa goncangan dalam kehidupan kita, sehingga nanti pada waktu selesai itu, saudaraku, kita seperti dilahirkan kembali. Kita memiliki cara pandang yang baru tentang Tuhan. Kita memiliki cara pandang yang baru tentang keadaan. Kita memiliki cara pandang yang baru tentang uang. Kita memiliki cara pandang yang baru tentang hubungan. Kita memiliki cara pandang yang baru tentang kesulitan-kesulitan hidup. Dan itu menolong kita untuk menjadi dewasa. Jemaat yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan sia-siakan waktu ini. Saya mau mengajak kita memakai waktu-waktu ini untuk menemukan problem-problem emosional apa yang muncul dalam hidup kita akibat goncangan-goncangan yang terjadi oleh karena pandemik ini, oleh karena COVID-19 ini, di keluargamu, goncangan-goncangan apa yang sedang terjadi, problem-problem emosional apa yang sedang terjadi. Biarlah, saudaraku, engkau membentuk keluargamu menjadi keluarga yang baru, dengan cara yang baru. Perbaharuilah kehidupan keluargamu, pertama-tama perbaharuilah kehidupan pribadimu. Jangan tetap sama, saudara. Pengharapan, kerinduan Tuhan atas hidup kita. Ketika kita selesai dengan COVID ini nanti, saudara, kita mengalami peningkatan kualitas kehidupan kerohanian kita, kualitas kehidupan karakter kita. Mari kita berdoa. Saudaraku yang kekasih, pakailah kesempatan ini, saudara, untuk engkau memperbaharui kehidupan pribadimu. Pakailah goncangan-goncangan ini. Jangan hanya melihat keburukan-keburukannya, tapi coba temukan problem-problem emosional yang muncul ketika kondisi ini terjadi, saudara. Jesus. Milikilah goal pertumbuhan perubahan hidup pribadimu. Milikilah goal dalam hidupmu untuk mengalami ketenangan batin, kedamaian jiwamu. Pakai goncangan-goncangan ini untuk engkau melihat situasi hatimu dan pikiranmu.
Untuk engkau melihat kehidupan kerohanianmu dan emosimu, saudara. Jesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. hati yang
Jemaat yang kekasih di dalam nama Yesus, apakah yang terjadi di dalam batinmu hari-hari ini? Goncangan-goncangan ini menyebabkan problem-problem emosional apa yang muncul, saudara? Kenalilah dirimu dan bawalah itu kepada Tuhan. Apakah dimaksudkan dari semua goncangan ini supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan, bukan untuk menghancurkan hidup kita, tetapi supaya kita boleh menggantikan fondasi-fondasi hidup kita yang sudah terbangun oleh masa lalu kita, terbangun oleh prinsip-prinsip dunia ini, menyebabkan ada ketakutan, kemarahan, kesedihan, kekecewaan, rasa malu dalam hidup kita. Berapa banyak engkau hari ini disiksa oleh problem-problem emosional itu? Engkau tidak akan pernah menikmati sukacita yang sejati. Engkau tidak akan pernah menikmati damai sejahtera yang sejati. Yang sudah Tuhan tawarkan, karena Tuhan membawa kita hidup di dalam kerajaannya, bukan kerajaan dunia ini, tetapi kerajaannya Tuhan. Kita mewarisi kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tapi itu tidak otomatis kita bisa menikmati. Kalau kita masih membangun hidup kita, kalau kita tidak mencabut sampai ke akar-akarnya, semua hal-hal yang kita izinkan, yang masih ada di dalam diri kita. Berapa banyak keluarga menderita hari ini karena problem-problem emosional. Berapa banyak anak-anak Tuhan pribadi-pribadi menderita hari ini karena problem-problem emosional yang muncul ketika goncangan-goncangan terjadi dalam hidupnya. Dan mereka tidak pernah menikmati kehidupan yang Tuhan tawarkan bagi mereka. Kita tidak hanya minta supaya kita boleh mengalaminya ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, tetapi di dunia ini kita bisa mengalaminya karena itu janji Tuhan buat kita. Janji Tuhan buat hidup pribadi kita, janji Tuhan buat keluarga kita, janji Tuhan buat gerejanya. Hari ini berdoalah kepada Tuhan supaya semua akar-akar yang menyebabkan problem-problem emosional itu dicabut dari pikiran alam bawah sadarmu, dicabut sampai ke akar-akarnya, dan kau menggantikannya dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kau bisa menikmati hidup di tengah-tengah kondisi apapun. Hatimu tetap damai, hatimu tetap tenang, ada ketenangan batin yang besar di tengah-tengah keadaan apapun, saudara. Seperti Yesus, tidak ada satupun yang dapat menggoncangkan hidupnya. Karena dasar hidupnya adalah kasih Bapa kepada hidupnya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itulah fondasi kehidupan Yesus. Sehingga iblis pun tidak berhasil menggoyahkan imannya. Tawaran-tawaran dunia ini tidak berhasil menggoyahkan hidup Yesus. Pengkhianatan muridnya tidak membuat dia menjadi kecewa dan putus asa. Penyangkalan Petrus tidak membuat dia sakit hati. Pengkhianatan Yudas tidak membuat dia menjadi putus asa. Betapa luar biasa hidup seperti itu. Jemaat Tuhan, berapa banyak engkau ingin hidup seperti itu?
Engkau tidak bisa digoncangkan oleh apapun di atas muka bumi ini. Karena kita hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Berapa banyak kita mau hidup seperti Yesus. Hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya mau. Dan saya berharap kita semua juga mau, saudaraku. Sehingga saudaraku akan ada surga di bumi. Dalam hidup pribadimu engkau mengalami surga di bumi. Di dalam hidup keluargamu engkau mengalami surga di bumi. Ayo saudara, di masa-masa ini, sekalipun kita masih belum bisa bertemu, pergunakan sosial media untuk engkau bercerita dengan saudaramu yang lain. Kepada pembinamu, kepada kelompok komunitasmu, kepada siapa engkau merasa nyaman, engkau cerita kepada mereka. Supaya engkau didoakan, supaya engkau dikuatkan, supaya engkau diteguhkan. Kepada siapa engkau bisa terbuka, siapa dirimu sesungguhnya. Saudaraku, berbicara kepada orang tersebut yang bisa engkau percaya. Berbicara kepada orang tersebut. Sehingga engkau mengalami kelegaan, engkau mengalami kemerdekaan. Saudaraku, itu seperti engkau sedang dicabut dari akar-akar kehidupan masa lalumu. Dan kau mulai merenungkan firman Tuhan terus-menerus. Merenungkan firman Tuhan terus-menerus. Hidup di hadirat Allah terus-menerus. Sehingga perubahan hidupmu menjadi nyata, saudaraku. Menjadi nyata ketika ujian itu datang kembali. Engkau tetap kuat. Perubahan itu menjadi semakin nyata, semakin terang benderang di dalam hidupmu. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Sebab kami hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, itu janjimu. Kami semua jemaatmu mau mengalaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, betapa Engkau mengasihi dan mencintai hidup kami. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu-minggu ini Tuhan. Kami berdoa perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu atas kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Pertolongan Tuhan nyata atas kehidupan kami. Terlebih lagi kesembuhan terjadi dalam kehidupan kami. Problem-problem emosional disembuhkan. Sehingga kami boleh mengalami kedamaian, ketenangan batin. Sebab kami mewarisi kerajaan yang tidak tergoncangkan. Biar minggu-minggu ini Tuhan,
kami boleh hidup di hadirat-Mu, sehingga kami boleh menyadari perasaan-perasaan, problem-problem emosional kami, dan kami membawanya kepadamu, dan kami menceritakannya kepada kelompok pemuritan kami, atau kelompok komunitas sel kami, di mana kami merasa nyaman untuk terbuka. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari jemaat bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita, kita menutup ibadah kita, kita berdoa seperti yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang kekasih, terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus, penyertaan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menuntun langkah-langkah hidup kita dari hari ini sampai nanti Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan semua yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Thank you.